Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Iksan Rinaldi dalam vlog touring ke kilometer 0 Sabang. Pada video kali ini di episode ke-12 saya telah memasuki kota Balai Selasa, di mana pada hari sebelumnya saya telah melakukan perjalanan dari kota Bengkulu dan menuju ke kota Padang, Sumatera Barat. Dan jalur yang saya lalui adalah jalur lintas barat, di mana sebelumnya sebelum kota Bengkulu saya melewati jalur lintas tengah. Namun kali ini dimulai dari kota Bengkulu hingga menuju Sumatera Barat atau menuju Padang, saya melewati lintas barat di Pulau Sumatera. Jadi Balai Selasa ini adalah sebuah kota yang ada di pesisir barat di Provinsi Sumatera Barat. Balai Selasa juga adalah kampung halaman saya, sehingga pada touring ke kilometer 0 Sabang ini saya juga sekaligus mampir ke kampung halaman saya di Balai Selasa, pesisir barat Sumatera Barat. Jadi pada perjalanan di episode ke-12 ini saya akan mengunjungi bendungan Dempo pada Sungai Batang yang terletak di Pelangai Gadang di Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat, di mana bendungan ini telah dimulai pada tahun 2018 dan sudah selesai kurang lebih sekitar antara tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, jadi ketika pulang kampung ini saya ingin menyempatkan ke bendungan tersebut karena memang saya belum pernah sama sekali mengunjungi bendungan tersebut yang konon katanya banyak sekali hal-hal yang membuat menjadi viral, yang tentunya nanti akan saya kupas satu persatu kepada teman-teman semua. Ya, ini adalah jalanan menuju ke bendungan Dempo di Sungai Batang tersebut, di mana tadi teman-teman dari jalan besar lintas barat di Balai Selasa, ketika ada pertigaan setelah pasar, teman-teman mengambil belok kanan kalau dari arah Bengkulu. Tetapi kalau dari arah kota Padang atau dari arah kota Painan, teman-teman belok kiri sebelum memasuki pasar. Ya, ini adalah jalur menuju ke bendungan Dempo tersebut, di mana jalur ini juga sekaligus menuju ke rumah kampung halaman saya. Nah, jadi memang jalur ini banyak sekali memori dimulai dari masa kecil hingga sekarang, karena memang saya cukup intens ketika pulang kampung, khususnya terutama ketika hari-hari raya Idul Fitri. Jadi teman-teman nanti tinggal melihat saja video-video saya di menit-menit sebelumnya atau di detik-detik sebelumnya terkait arah-arah atau belokan-belokan menuju ke bendungan Dempo ini. Karena memang kalau misalkan teman-teman ke bendungan Dempo ini memang cenderung tidak banyak papan petunjuk atau papan pengarah menuju ke bendungan Dempo ini. Sehingga kalau teman-teman kurang hati-hati terkait belokan mengarah ke area tersebut, memang cenderung teman-teman bisa tersasar menuju ke bendungan Dempo tersebut. Tetapi kalau misalkan teman-teman bertanya tentunya kepada warga sekitar, pasti akan diarahkan. Yang penting teman-teman tetap fokus terkait arah menuju ke bendungan tersebut. Jadi teman-teman tenang saja di sini, karena kampung halaman saya warga-warganya, masyarakatnya cukup baik, cukup menerima terkait pendatang. Yang penting kita sebagai pendatang tetap sopan, tetap menghargai sesama warga atau masyarakat sekitar.
sebelah kiri teman-teman bisa melihat di situ ada Sungai Batang, di mana sungai tersebut adalah sungai yang nanti dari aliran Bendungan Dempo, yang dimana sungai tersebut juga melewati rumah kampung halaman saya di belakang rumah. Nah, jadi nanti dari Bendungan Dempo akan mengalir ke sungai tersebut untuk mengaliri sungai-sungai ke wilayah sekitar. Ya, di depan ada pertigaan. Nah, teman-teman ambil kanan untuk menuju ke Bendungan Dempo tersebut, karena apabila teman-teman lurus itu mengarah ke jembatan yang akan menyeberang ke seberang wilayah sungai. Mungkin teman-teman bertanya, untuk di wilayah kampung halaman saya ini kenapa ketika banyak daerah hijau perbukitan tapi tetap tumbuh pohon kelapa. Nah, jadi memang untuk di wilayah ini memang tidak terlalu jauh dari bibir pantai ya teman-teman. Sehingga memang untuk kontur tanah juga sebagian besar ada sedikit campuran dari tanah pasir ataupun tanah-tanah yang berasal dari pinggir bibir pantai. Nah, jadi memang untuk wilayah di kampung halaman saya ini, khususnya di Pelangai Gadang ini, memang cenderung banyak sekali pohon kelapa yang ada di sekitar. Nah, ini memang terkadang yang menjadi kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita hidup di daerah sejuk, pegunungan, perbukitan, wilayah hijau, tetapi juga banyak sekali pohon kelapa, sehingga kita juga bisa menikmati air kelapa tersebut di daerah perbukitan. Sedikit lagi kita akan sampai di Bendungan Dempo di Pelangai Gadang. Dan ini adalah jalur yang sudah mulai mendekati ke bendungan tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di kejauhan ada bangunan besar, yang dimana bangunan tersebut adalah pintu air dari bendungan tersebut. Nah, nanti kita akan mendekati ke bendungan tersebut dan kita akan mencoba mendokumentasikan terkait suasana ataupun bentuk Bendungan Dempo tersebut. Wow, cukup besar nih bendungannya. Nah, ini memang harus sering dicek terkait pintu air bendungan tersebut, karena memang apabila bendungan tersebut bocor ataupun jebol, memang ini sangat berbahaya, karena sungai
di sebelumnya, air di sebelumnya tingginya lebih tinggi dibandingkan sungai yang aliran setelahnya, dan apabila bocor ataupun jebol ini akan menenggelamkan banyak perkampungan di bawahnya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, udah. Udah. Jadi ternyata teman-teman, untuk masuk ke dalam pintu air ini tidak bisa sembarangan masuk dan memang harus ada perizinan. Di sini pun saya sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam pintu air tersebut karena memang ketika kita tidak mempunyai izin, kita tidak bisa masuk ke dalam bendungan tersebut. Sehingga untuk sementara saya masih mendokumentasikan dari pintu luar bendungan tersebut. Coba. Alhamdulillah, karena saya negosiasi dengan penjaga pintu bendungan tersebut, dan saya juga menginformasikan bahwa saya berasal dari kampung halaman yang sama karena kampung halaman saya terletak di bawah, dan berkat the power of orang Boleh? dalam. Boleh. Jadi Udah, memang Bang. si bapak yang membukakan pintu ini juga berasal dari kampung yang sama, dan juga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya diizinkan untuk masuk mendokumentasi bendungan Dempo di Pelangai Gadang ini. Nah, jadi memang tidak bisa sembarangan masuk ya, teman-teman. Alhamdulillah saya mendapatkan izin untuk masuk mendokumentasikannya. Si Bang.
Iya, jadi teman-teman, ini adalah air yang ditampung dari mata air pegunungan di wilayah sekitar. Air ini cukup tinggi, ditahan oleh bendungan ini, yang dimana air ini akan digunakan untuk sumber daya energi listrik. Dan ini adalah sungai yang nanti akan meneruskan aliran ke belakang halaman rumah di kampung halaman saya. Nah, jadi dulu teman-teman, ini aliran sungai dahulu kala sejajar dengan aliran sungai sebelah kanan, namun karena dibuat bendungan, terjadi perbedaan ketinggian pada aliran sungai. Dan di sebelah kiri kita adalah aliran sungai yang dibendung dan dialiri kembali melewati jalur yang berada di sebelah kiri kita. Dan nanti air sungai ini akan diarahkan ke pembangkit listrik atau ke mesin generator yang nanti akan kita lewati. Dan nanti setelah dari mesin generator pembangkit listrik tadi, air tadi akan dikembalikan ke jalur sungai yang tadi berada di sebelah kanan kita ketika dalam dokumentasi. Untuk aliran sungai di sebelah kiri kita ini, atau jalur sungai di sebelah kiri kita ini, tertutup rapat dengan pagar-pagar di mana memang terjadi himbauan larangan keras untuk orang mandi di aliran tersebut, atau mungkin mengambil air atau hal segala macam yang terjadi aktivitas di aliran atau sepanjang aliran sungai tersebut. Karena memang aliran sungai tersebut cukup deras, dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ada orang yang memasuki dan tercebur sehingga hanyut, itu bisa membahayakan keselamatan orang ataupun masyarakat sekitar. Dalam pembangunan bendungan Dempo ini memang banyak sekali permasalahan yang terjadi, baik sebelum bahkan setelahnya, dimana pada sebelum pembangunan atau pada proses pembangunan memang banyak sekali hal-hal yang terjadi ataupun polemik dalam fase pembangunan, dimulai dari isu banyaknya TKA Cina yang memang membuat menjadi pertanyaan, karena para pekerjanya memang lebih banyak orang asing atau orang Cina, sehingga menjadi timbul pertanyaan kenapa tidak memakai tenaga kerja dari Indonesia. Lalu yang kedua terkait polemik kerusakan alam, baik terjadi pada saat pembukaan jalan atau pembukaan lahan infrastruktur, maupun kerusakan alam yang terjadi di sekitar aliran sungai. Dan untuk kejadian terbaru pun memang sedang hangat-hangatnya, bahwasanya pada kasus bendungan Dempo ini memang terjadi polemik karena bendungan tersebut tidak ada jalur khusus untuk turun naik ikan bermigrasi atau yang disebut dengan fishway. Jadi teman-teman, memang fishway atau jalur naik turun ikan untuk bermigrasi memang sangat dibutuhkan, karena memang ikan akan bermigrasi ketika dia sedang fase atau musim bertelur. Nah, untuk di bendungan Dempo ini yang terletak di Pelangai Gadang memang tidak ada atau tidak dibuat jalur migrasi ikan atau fishway, sehingga ini akan mengancam kelestarian ikan endemik yang berada di Sungai Batang, Pelangai Gadang, di mana di Sungai Batang ini ada ikan yang hanya bisa hidup di aliran Sungai Batang. Jadi memang habitatnya dia hanya berada di Sungai Batang. Ini sama juga mungkin teman-teman, apabila teman-teman tahu, seperti ikan bilih yang berada di Danau Maninjau. Mohon koreksi apabila ada salah, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi memang ini menjadi polemik sehingga jalur migrasi tersebut terputus, sehingga ketika ikan harus bermigrasi untuk bertelur ke muara sungai menjadi terhalang karena ada bendungan tadi. Sehingga memang apabila
polemik atau permasalahan ini tidak diselesaikan, bisa mengakibatkan terjadi kepunahan pada ikan mingkih yang ada di sekitaran Sungai Batang di Pelangai Gadang ini. Karena ikan mingkih ini memang dia hidup atau berhabitat di sekitar daerah sungai-sungai di pesisir selatan. Menurut sumber, ikan mingkih ini apabila musim bertelur, maka ikan ini secara rombongan turun ke muara sungai, dan setelah bertelur mereka balik lagi ke rombongan ke hulu sungai. Setelah menetas, anak ikan mingkih ini akan ikut kembali ke rombongan untuk menyusul ke hulu sungai. Nah, dikutip kembali, ikan mingkih ini adalah jenis pemakan tumbuhan atau herbivora, yaitu sejenis lumut yang tumbuh di batu besar di dasar sungai. Dan juga ikan ini juga memakan buah dan dedaunan yang jatuh ke sungai. Karena ikan ini bersifat Catradromus, yaitu bermigrasi atau berruaya dari hulu sungai ke laut di depan muara sungai untuk memijah ataupun untuk bertelur. Dan untuk kondisi sekarang ini memang kondisi bendungan dari sampai ke mulut pembuangan air turbin memang terjadi kering kerontang, sehingga terjadi putus jalur untuk tempat ikan bermigrasi dari hulu ke hilir. Sehingga ini memang harus diperhatikan, dan semoga ada titik temu atau solusi terkait hal ini. Nah, teman-teman, di sebelah kiri kita ini adalah bangunan untuk menampung air dan diproses menjadi tenaga listrik yang akan disalurkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kondisi bendungan yang ada di kampung halaman saya di Balai Selasa Pelangai Gadang, yang bendungan tersebut bernama Bendungan Dempo. Nah, kalau teman-teman sendiri bisa tulis di kolom komentar untuk kira-kira bendungan apa saja yang teman-teman ketahui, atau mungkin bendungan apa yang ada di tempat tinggal atau di sekitar tempat tinggal teman-teman. Mungkin bisa tulis di kolom komentar. Sekian perjalanan saya di episode ke-12 ini dalam menuju ke Bendungan Dempo di Pelangai Gadang. Saksikan terus perjalanan kisah-kisah saya ke touring kilometer 0 Sabang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.